dari antum-antum sekalian film berjudul Unfriend Dark Web tahun 2018. Film ini pernah satu kali saya tonton dan endingnya cukup membagongkan, saya kasih tahu di awal saja. Tapi memang film ini memberikan perspektif atau pengalaman baru dalam menikmati sebuah film, di mana selama kurang lebih 60 menit kita akan menonton layar komputer. Bagong gak tuh? Dan menurut saya ini terobosan baru di mana ketegangan dan kehororan tidak selalu atau harus dengan adegan aksi kejar-kejaran antara psikopat dan korban. Tapi ketegangan juga bisa dibangun melalui plot atau alur cerita yang unik dan menarik. Berbeda dengan film pertamanya berjudul Unfriend tahun 2014, di mana mengisahkan tentang cyberbullying atau perundungan di dunia maya yang mengakibatkan tewasnya seseorang. Nah, film Unfriend Dark Web ini akan bercerita tentang para pelaku dark web atau hacker yang menjebak para korbannya dengan cara yang sangat amat keji dan tidak manusiawi. Mungkin Anda sudah penasaran dan Pak Samsul juga sudah nggak buru-buru, maka dari itu langsung saja siapkan handsfree, pakai celana dalam, nyalakan sebat, selamat menonton, dan Ceki cerot. halus. Get it when I get back. Film ini akan berkisah tentang seorang remaja bernama Matias yang menemukan sebuah laptop di tong sampah. Pada adegan scene awal ini, kita bisa melihat Matias sedang mencoba memasukkan password laptopnya, dan sekali lagi saya ingatkan, film ini akan terus seperti ini layarnya selama sekitar 60 menit sepanjang durasi filmnya. Jadi seolah-olah cerita ini adalah rekaman nyata yang direkam pada layar komputer. Setelah memasukkan passwordnya berkali-kali, akhirnya Matias pun berhasil masuk. Kemudian Matias melakukan video call kepada kekasihnya bernama Amaya, dan Amaya ini adalah seorang tunarungu, dan ceritanya Matias sedang mengembangkan sebuah software buatannya yang bisa mengubah suara menjadi kata-kata atau voice to text. Singkat cerita, Matias pun melakukan video call kepada teman-teman satu gengnya, ada Nari, Serena, Damon, Aji. Sebenarnya EJ sih, cuman karena lidah saya belibet panggil Aji saja ya. Dan terakhir ada salah satu mahasiswa yang berasal dari Jakarta, Indonesia loh, bernama Lex Putri. Seperti pada umumnya, awalnya mereka mengobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, tertawa satu sama lain. Di saat bersamaan, Matias pun membuka Facebook dan melihat foto dan video kebersamaannya dengan Amaya. Dan tiba-tiba muncul notifikasi chat, tapi bukan ke akun Facebook miliknya, melainkan ke akun Facebook pemilik laptop ini yang bernama Norah pakai H. Karena penasaran, Matias pun mengalihkan akun Facebooknya ke si Norah tersebut. Saat dibuka, akun chat tersebut berasal dari akun Erika Dan, seorang gadis remaja, dan ternyata yang ngechat tersebut adalah si Norah pemilik laptop ini. Dan dia mengaku temannya si Erika, jadi dia meminjam Facebooknya si Erika. Si Norah ini meminta Matias untuk mengembalikan laptopnya, tapi Matias mengaku membeli laptop ini. Di saat bersamaan muncul chat dari akun bernama Sharon68, dan si Sharon86 ini tidak tahu bahwa laptopnya berada di Matias. Jadi dia menganggap si Matias adalah Norah. Dari isi chatnya, si Sharon68 ini meminta Matias untuk membuka file bernama Driver, dan Driver ini adalah sebuah jaringan untuk masuk ke dalam dark web. Oke, mari dijelaskan dulu bahwa dark web adalah bagian internet yang tidak ada atau tidak terindeks oleh mesin pencari, yang di dalamnya terdapat banyak sekali hal-hal mengerikan seperti jual beli senjata, perdagangan manusia, tempat menyewa pembunuh bayaran, narkoba, dan tempat hangoutnya para hacker. Jadi, tidak semua orang bisa masuk ke dalam dark web. Bisa diambil kesimpulan bahwa si Nora atau pemilik laptop ini adalah seorang yang berkecimpung di dunia dark web, atau bisa jadi seorang yang menyewakan jasanya kepada pelanggan yang bernama Sharon68 ini. Namun jasa apakah yang ditawarkan? Mari kita lanjutkan. Matias kemudian membuka jaringan Driver tersebut dan muncul video sungai dan perahu seperti dalam game Minecraft. Karena Matias bingung, akhirnya dia membagikan layar ke teman-temannya agar mereka bisa melihat apa yang Matias lihat. Damon yang sedikit ahli dalam bidang komputer pun akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah sebuah darknet atau dark web. This is darknet. Yeah. Saat sudah masuk ke dalam The River tersebut, Matias dan Sharon pun melakukan percakapan di sana yang intinya si Sharon ini menawarkan sejumlah uang kepada Matias yang dianggap adalah si Nora untuk mengebor dan melubangi kepala seorang wanita. Wah, anjir nggak beres. Dan bodohnya, si Matias ini mengiyakan atau setuju dengan tawaran tersebut dan uangnya langsung ditransfer ke akun Bitcoin di laptop tersebut.
Teman-temannya juga hanya bisa pelangak-pelongo tidak jelas. Dan dari sinilah malapetaka dimulai. Setelah tawar-menawar itu selesai, teman-temannya meminta Matias untuk membuka folder lain di laptop tersebut. Dan ternyata folder tersebut berisikan video-video mengerikan, di antaranya seorang wanita yang dirantai, wanita yang akan disiram air keras, tong berisi wanita di dalamnya, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, ada CCTV yang memperlihatkan seseorang masuk ke dalam kamar seorang wanita yang sedang tertidur. Dan orang tersebut sengaja tersenyum ke arah kamera. Bisa diambil kesimpulan, orang tersebut adalah si Norah yang sedang melakukan pekerjaannya. Dan saya pribadi pun masih dibuat bingung pekerjaan apa itu. Tapi intinya tujuan dia memperlihatkan wajahnya adalah untuk menunjukkan atau bukti kepada orang yang menyewanya bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya. Sampai sini muncul dua pertanyaan. Siapa si Norah? Dua, siapa orang yang menyewa Norah? Supaya tambah bingung, kita lanjut dulu. Tiba-tiba muncul notifikasi pesan dari Amaya. Saat dia buka dan mengaktifkan video call, tidak ada dia di sana. Tapi justru teman satu kos-kosannya bernama Kelly yang baru datang dari luar. Matias bertanya, "Hei, di mana Amaya?" Kelly menjawab, "Nggak tahu, aku baru pulang dari Alfamart." Tiba-tiba layar mati. Saat hidup, sudah ada seseorang di belakang Kelly dan dia langsung dibungkam dan dijatuhkan. Ternyata itu adalah Norah pemilik laptop ini. Dia pun meminta laptopnya dikembalikan. Dia mengancam jika Matias menelpon polisi atau memberitahukan hal ini kepada siapapun, Amaya akan mati. Oke, sampai sini sebenarnya saya agak risih dengan logika alur ceritanya, di mana si Norah kok bisa tiba-tiba muncul di sana. Oke lah, mungkin dia seorang hacker terus melacak alamat Amaya, tapi rasanya mustahil juga lah kalau bisa secepat itu datang dalam beberapa menit. Terus kalau memang si Norah itu seorang hacker, kenapa dia tidak langsung melacak lokasi laptopnya saja, biar bisa langsung dicopot, ya enggak? Terus ini ada glitch-nya itu teh kenapa gitu. Tapi ya udahlah, mungkin nanti akan terungkap. Kita sabar saja dulu, lanjut. Setelah itu Matias kembali ke teman-temannya. Saat mereka bertanya tentang apa yang sedang terjadi, Matias dengan terpaksa mengatakan bahwa dia sedang mencoba ngeprank mereka dan tadi semua hanya sebuah permainan belaka. Di saat yang sama, si Lex Putri yang orang Indonesia itu pamit duluan karena mamahnya telepon. Matias pun kembali ke akun Facebook Erika, dan terkejutnya Matias saat melihat sebuah artikel yang mengatakan bahwa Erika sudah dinyatakan menghilang selama 1 pekan dan sedang dalam pencarian oleh kepolisian. Anjir, berarti si kampret Norah udah nyulik si Erika kalau gitu mah. Makanya Facebooknya si Erika ada di dia. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa video tadi Norah masuk ke kamar wanita itu dia lagi nyulik si Erika. Ketahuan loh. Tidak lama si Norah melakukan video call kepada Matias. Dalam percakapan tersebut, Norah lagi-lagi meminta laptopnya dikembalikan dengan tebusan Kelly dan Amaya. Tapi si Matias meminta Norah untuk mengembalikan si Erika juga. Norah mengatakan dia bekerja dengan sebuah kelompok terselubung bernama The Circle, dan para pelanggan The Circle tidak akan senang dan tidak akan membiarkan Erika lolos begitu saja. Juga, orang-orang The Circle tersebut memiliki akses ke setiap jaringan kamera dan alat komunikasi sehingga mampu memantau dan melihat gerak-gerik setiap orang. Si Norah pun akhirnya menunjukkan wajahnya, dan dengan panik dia mengatakan jika uang yang ditransfer tadi dan laptopnya tidak segera dikembalikan, dirinya, Matias, dan semua orang terdekatnya akan mati oleh orang-orang The Circle tersebut. Oke, sampai sini. Jadi tadi kan di awal pelanggan si Norah ini meminta untuk mengebor kepala seseorang dan uangnya sudah ditransfer. Nah, karena si Matias Beleguk ini mengiyakan, akhirnya uang tersebut terlanjur masuk, tapi hasilnya tidak ada. Anggapan The Circle pasti si Norah mempermainkannya karena orang-orang tersebut mampu meretas akses apapun di dunia. Akhirnya membuat si Norah, si Matias, dan orang-orang terdekat mereka sedang dalam bahaya, termasuk teman-teman gengnya si Matias. Makanya si Norah ini panik. Lanjut. Dan ternyata apa yang ditakutkan terjadi. Saat Matias kembali ke geng, tiba-tiba muncul berbagai akun tidak diketahui masuk dan bergabung. Di sana muncul sebuah link. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah video yang memperlihatkan bagaimana orang-orang The Circle mamas dan mengetahui alamat si Lex Putri. Terakhir, ada sebuah video amatir yang merekam seorang wanita yang berdiri di atas gedung.
Tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Si wanita itu pun terjatuh. Saat kamera mendekat, terlihat dari pakaiannya bahwa wanita tersebut adalah si Lex Putri. Kan?